Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat ini akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan dan kemudian diunggah ulang, apalagi diadu dengan video-video yang juga potongan ya, aku nggak kasih izin. Silakan kalau berkenan linknya saja yang di share ya, jadi jangan videonya diunduh dipotong-potong. Selanjutnya untuk semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kalian semuanya yang telah memanjatkan doa untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya ini atau ya itu, ini dan itu, ini itu. Seri yang kedua ya, seri yang kedua. Apakah ini akan menjadi seri tamat? Ya kita coba aja. Seri yang kedua. Aku ingatkan untuk teman-teman yang di TikTok ya, kalau teman-teman yang ada di YouTube sudah mengenal, sudah terbiasa, dan mereka sudah bersama ngaji bareng di sini itu sudah cukup lama lah ya. Tapi kalau untuk teman-teman di TikTok kan ya mungkin ada yang lama, ada yang baru ya. Artinya sudah kenal di YouTube ya. Untuk yang belum kenal, maka aku sarankan untuk wait and see aja dulu ya, jangan terlalu reaktif ya, ikuti saja dulu pencerahannya ya. Oke, apabila kalau di TikTok kan nggak ada data itu ya, nanti kalau mau datanya silakan hunting ke channel YouTube-nya ya, Subandi T Sukoco ya. Kita kemarin sudah bahas yang pertama ya, bidadari. Bidadari itu apa? Huran itu apa? Ya, aku sudah jelaskan jana. Karena apa? Karena peristiwa ini nanti ada di suatu tempat ya, suatu rasa ya. Kita sudah bahas jana itu tempat atau rasa ya, yang kita sebut dengan bahasa kita ya surga ya. Atau kalau kita kembalikan ke isim zatnya, dia taman atau kebun ya, ini isim maknanya ya. Oke, aku sudah sampaikan ya, berdasarkan salah satu contoh ya, nanti bisa kamu cari di di ayat-ayat lainnya. Aku ambilkan salah satu sebagai contoh, Quran surat Muhammad 47:15 ya, bahwa informasi yang masuk ke kita surga itu adalah dalam
perumpamaan. Yang namanya perumpamaan tuh jangan kamu pahami secara faktual, itu yang jadi salah. Ya. Dan itu sesuai dengan hadis Muslim 2824 ya, 2824 itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik dalam hati. Bayangkan sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik oleh hati, bagaimana cara menjelaskannya kalau tidak dengan perumpamaan? Maka sebetulnya kalau kita benar-benar meneliti penjelasan Al-Quran tentang semua yang terkait dengan jannah atau surga ya. Kalau guru ngaji gue nggak mau bilang surga, dia maunya jannah ya. Itu ada dalam edisi perumpamaan seperti apa yang kita bisa baca di Quran surat Muhammad surat 47 ayatnya 15 atau di hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 2824 ini ya. Jadi belum ada yang sampai ke sana gitu ya. Maka ini misalan, permisalan, perumpamaan. Kalau di Al-Quran itu kadang-kadang dijelaskan masa lalu ya. Jadi seperti itu. Tolong dipahami dulu itu ya, sehingga nanti ketika aku menjelaskannya bisa lebih mudah untuk kalian terimanya ya. Kita ambil contoh aja, kita review ya. Kemarin kan sudah ya. Quran surat 47 ayat yang ke-15. Kamu juga baca, buka Al-Quranmu ya. Kalau yang di hardcover lebih bagus ya. Ini supaya cepat aku pakai yang di Android. 47 15 ya. Dia pakai masalu ya. Masalu janatil ati ya. Jadi dia pakai diksi masalu ya, yang artinya itu ya, masalun itu ya perumpamaan gitu ya, pakai masalu kalau kita menjadi misal ya. Masalu ini. Masalu ya. Ini perumpamaan, misal. Perumpamaan. Ini harus dipahami dulu. Kalau ini enggak, nanti kamu seperti mainstream, memahami surga secara salah, memahami bidadari juga salah. Gitu loh, ya. Jadi ayo gobloknya dihilangi. Ya. Kita harus tahu kaidah-kaidah sastra dalam Al-Qur'an itu. Ya. Karena dipahami secara salah, dianggap itu faktual padahal misalan. Jadi kacau nanti. Orang memahami Al-Quran tentang bidadari kacau, tentang hadis juga kacau. Ya benar sih, tertulis mutoharotun, suci dalam arti gimana itu? Kan banyak yang salah paham tentang penjelasan itu ya. Oke, reviewnya di situ dulu. Sekarang kita lanjutkan ya. Yang jelas ya, ini adalah perumpamaan ya, perumpamaan. Kalau ini An-Najm sudah aku jelaskan kemarin lah ya. Oke, ini aku hapus. Sebetulnya ada satu buku yang menjelaskan tentang bidadari ini ya. Dan aku dengan Ustadz Ahmad sudah mendiskusikannya, namun sayang, 1000 kali sayang, bukunya enggak ketemu, dicari gitu loh ya. Buku itu juga sebetulnya membantu untuk menjelaskannya, cuman aku mau tunjukkan juga nggak bisa, atau dipinjem atau terselip di mana, sampai sekarang nggak ketemu ya buku itu menjelaskan. Dan buku itu apa ya, tidak buku yang viral yang apa gitu, enggak ya, begitu buku biasa ya, tapi sangat menarik isinya.
Kan yang viral itu belum tentu isinya bagus, yang nggak viral juga belum tentu isinya tidak bagus. Ya. Bukunya nggak ketemu, jadi aku nggak bisa menyampaikan ke kalian. Ya. Oke, sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang di TikTok ya, kerangka berpikir di sini itu kerangka berpikir yang anti mainstream ya. Jadi nggak ada urusannya dengan pendapat mainstream, itu sah-sah saja, silahkan saja dan kita hormati ya, dan kita juga kan boleh berpendapat lain gitu ya. Jadi oh hadisnya begini ya, kalau begitu ya kenapa rupanya gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya kita menjadi korban feodalisme pendidikan, enggak. Kerangka berpikirnya ini overlapping, lompatan ya, dia out of the box. Oke, aku bacakan dulu komen dari Mang Endar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Imaduddin Isra Tanjung Priok hadir nyimak. Oke, mantap, salam Isra juga untuk yang di sana ya. Kang Dadang Iskandar siap. Oke, atur nuhun Kang. Kurniawan Taufik dari Purwokerto. Assalamualaikum Purwokerto, hadir salam Isra untuk semuanya yang nyimak kajian Gus. Oke, terima kasih dan terima kasih untuk 2 merah hatinya ya dari Kang Mas Kurniawan Taufik. Oke, kemudian Bapak kita sesepuh kita semoga sehat selalu Pak nggih. Bapak Abdul Muluk ini sesepuh kita ya. Assalamualaikum dari sedang nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra Pak, Islam rasional dan matur numbah nuwun, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak menjelang Jumatan, mantap. Sudah beberapa hari cuaca terus menerus dingin. Di sini bukan hanya dingin, banyak angin katanya sih. Dulu aku pernah dapat informasi dari BMKG angin dari Australia. Tapi alhamdulillah ini relatif tenang. Ya, kalau ada angin tuh kita ngeri kalau pas jalan di bawah pohon itu ya. Oke, atur nuhun Kang Sahran. Kemudian kita lanjutkan Kang Mas Didi Malik yang ada di Brebes. Alhamdulillah requestku yang kutunggu-tunggu. Terima kasih Gus. Sami-sami Kang Mas Didi, dan aku juga mohon maaf seperti aku jelaskan kemarin. Sungguh ya, aku bukan berarti menyepelekan, enggak. Ya, cuman karena faktor-faktor kesibukan dan dinamika di lapangan yang begitu cepat lah sehingga terlupakan. Kemarin kalau nggak diingatkan lupa aku ya. Makanya teman-teman yang sudah request kalau aku lupa silakan diingatkan ya, bisa lewat WA atau apa gitu terserah ya. Ya karena kan yang diurus juga banyak gitu. Kadang-kadang terlupakan dan ini mumpung aku ingat segera aku bayar hutang. Semoga hari ini bisa lunas ya. Kalau ini nanti bisa menjadi edisi tamat yang kedua ini berarti lunas sudah hutangku sama Kang Mas Didi. Oke, matur nuwun Kang Mas Didi, salam untuk semua keluarga yang ada di Brebes dan salam Isra selalu untukmu bersama keluarga. Kita lanjutkan Kang Mas Jian Reksa, Kaltim hadir, ditunggu seri keduanya, salam Isra untuk semuanya. Oke, matur nuwun atas kesetiaannya menunggu seri yang kedua dan kita akan hadirkan sekarang ini. Dark Attack, Kang Mas Dark Attack ya dari Kalimantan Timur, kita ke Kang Mas Dark Attack. Benar Gus, surga dan segala perumpamaan kenikmatan surga itu termasuk soal bidadari hanyalah sekedar perumpamaan. Perumpamaan ya. Surga yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Insya Allah yang bahagia dunianya maka bahagia akhiratnya jadi penduduk surga. Amin amin. Terima kasih Kang Mas Daketek atas doanya ya. Semoga kita semua bisa nanti ketemu di sana. Sekali lagi ya, seperti yang aku katakan dan ini diingatkan kembali oleh Kang Mas Dark Attack. Bicara tentang surga itu bicara perumpamaan. Ya, makanya kesalahan selama ini yang diambil mainstream, gue nggak ngurus mau ulama ini, ulama itu gue nggak ngurus. Silakan saja mereka berpendapat dan gue punya pendapat. Gue tidak mau dijajah, nggak mau dijadikan korban feodalisme pendidikan. Ya. Gue tetap hormati pendapat mainstream, tapi kalau gue kan nggak harus tunduk terhadap pendapat itu, gitu ya. Ya, bagi gue ulama itu sekedar memberikan informasi,
Tapi bagaimana kerangka berpikir kita terhadap agama itu hak kita masing-masing. Karena nanti kalau kita mati juga tanggung jawabnya kan masing-masing. Gitu loh ya. Jadi kesalahan-kesalahan selama ini, entah itu ulama kayak apa kayak, kalau gue baru ya, bukan ulama. Ya, karena tidak memberikan penjelasan kepada umat ya bagaimana cara memahaminya, dan itu sudah jelas aku bilang tadi, perumpamaan. Lah kalau yang perumpamaan ditangkap secara faktual kan rusak, bubar itu, nggak jadi dandanan. Itu loh kesalahannya di situ cuman. Tapi rentetannya akan menjadi kacau, akan ke bawah menjadi bubar semua tatanannya. Jadi perumpamaan, dan belum ada yang sampai ke sana gitu loh. Ya. Terima kasih Kang Mas Dark Attack ya. Kemudian Kang Mas Hermas Edison sudah hadir kembali. Ini jagoan kita, jagoan mualaf kita dari Kalteng hadir nih Mak Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison ya, yang sempat beberapa bulan pasif ya karena lagi ke desa gitu katanya. Ya, karena di desa ya kendala sinyal jadi masalah ya. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga yang ada di Kalimantan Tengah. Oh iya, gue kemarin baru pulang dari Pangkalan Bun. Ada memperingati kajian Isra Mi'raj di sana ya. Jauh nggak dari rumahmu? Ya. Gue di Pangkalan Embun. Oke. Kemudian soleha kita ya, Gispati, alhamdulillah Palu hadir kedua. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Ada lagi Ernawati Sahrial, betul ya? Kalau salah mohon dibenarkan karena tulisannya nyambung ya. Hadir, oke, terima kasih untuk Ernawati Sahrial ya. Terima kasih Neng atas merah hatinya ya. Kemudian Kang Rizal Wahyu dari Rembang hadir Gus. Kamu lama absen ya. Tapi sekarang kembali lagi, semoga skripsinya sudah sukses ya. Sudah sukses belum? Belum kasih kabar kamu. Semoga skripsimu sukses, S1 beres, ambil S2. Jadi orang Islam tuh harus rajin meraih ilmu ya. Meningkatkan terus pendidikan yang apa yang bisa diraih. Gitu. Kalau masih ada kemungkinan ada biaya, S1 selesai sikat S2 gitu. Ya. Ya Rizal ya, jangan puas di S1 aja. Oke Rizal, terima kasih matur nuwun. Terus kasih kabar skripsinya sudah beres belum? Kemudian soleha kita Teh Rahani ya, Rahani Junaidi. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam, matur nuwun atas 3 merah hati. Kemudian Kang Mas Klan Suseno, ini jagoan juga ini. Dia selalu hunting ke video-video lalu yang belum dia pahami, dia coba setel lagi ya, atau dia belum pernah tahu maka dia cari tahu ya. Video kita itu ada sekitar 2000-an video, 2000-an tajuk kajian. Silakan, kan nggak semuanya kalian sudah tahu ataupun sudah nonton, belum tentu semua paham. Nah, diulang-ulang itu bagusnya kalau di YouTube ya, ada data gitu. Oke, ini Kang Mas Klan Suseno ya, menghunting ya data-data masa lalu, kajian-kajian masa lalu. Assalamualaikum, siap ngaji Tuan Guru. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Ada apa dengan Quran ini? Wah, ini ada apa ini? Kita lanjutkan untuk Kang Mas Denny. Memahami makna dari diksi dalam kitab suci sudah tentu tidak boleh lepas dari konteks ataupun beranjak dari pemaknaan diksi pada zaman itu. Yes ya. Ini saudara kafir Kristen kita ya, Kang Mas Denny baru ini ya. Kalau aku bilang Kristen kafir, nanti ada mungkin yang di luar itu semuanya kafir gitu ya. Itu jangan dipahami sebagai ejekan, hujatan atau mencemooh. Enggak ya, kafir itu sebuah istilahan untuk membedakan antara kami Islam dengan yang lain. Jadi ada iman, ada kafir gitu loh. Bukan mengejek. Cuman kan
pemahaman kita sudah rusak nih. Dikirain kalau ada ngomong kafir terus mengejek. Karena saya juga kafir terhadap yang di luar Islam. Kalau ada saudaraku misalkan Kristen, Hindu, Buddha bilang saya kafir, itu saya nggak marah. Karena memang saya mengkafiri iman mereka gitu loh. Ini kalau yang santri ngaji di sini sudah tahu, yang di TikTok ini yang perlu kasih tahu. Ya. Jadi kalau bilang kafir itu ya memang sebutannya kan begitu. Surat Al-Kafirun itu ya. Ada iman, ada kafir, pilihan di kita masing-masing gitu. Ya. Oke. I agree, setuju ya. Memahami makna dari diksi dalam kitab suci ya. Sudah tentu tidak boleh lepas dari konteks ataupun beranjak dari pemaknaan diksi pada zaman itu ya. Makanya teman-teman Kristen itu harus paham ya, kenapa orang Islam itu memposisikan alif lam lam ha atau Allah itu proper name, bukan generic name. Ya seperti yang dibilang saudara Kristen kita ini, pemaknaan itu tidak boleh lepas dari konteks ataupun beranjak dari pemaknaan diksi zaman itu. Zaman itu orang-orang Arab itu memposisikan alif lam lam ha itu proper name, bukan generic name. Cuman yang geblek-geblek ini kok dikasih tahu kan bandel aja. Gitu. Sama dengan kalau kita baca di Injil, benarkah Yesus itu dilahirkan di kandang domba? Itu masih debatable. Karena kita harus memahami palungan dalam edisi ya antropologis budaya Israel saat itu. Karena yang palungan itu tidak mesti di dalam kandang. Itu loh. Jadi konteks itu jangan dilepaskan dari teks. Teks juga jangan dilepaskan dari konteks. Ada teks, ada konteks. Gitu. Ya. Begitu juga ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu dipahami teksnya apa, konteksnya apa. Kalau itu dilepaskan dari konteksnya ya bubar. Sama saja hal-hal yang jelas-jelas itu metafora dipahami harafiah. Orang Yesus sudah sendiri bilang, tidak ada yang pernah melihat, mendengar suaranya pun tidak. Terus bagaimana penulis Injil itu kok bisa menulis duduk di sebelah kanan Allah? Memangnya mereka melihat Allah di kiri, nanti ada Yesus di kanan? Kan enggak. Artinya itu ada dalam bahasa sastra metafora. Karena metafora itu tidak faktual. Tidak ada orang bisa naik ke atas langit dan hidup di langit. Enggak ada. Lihat konteksnya saat itu. Itu sebuah cerita yang dibangun supaya mereka tidak ambrol moralitasnya sebagai pengikut Yesus. Gitu. Konteks dan teks itu jangan dilepaskan. Ya. Dan saya pikir untuk memahami ayat-ayat dalam Al-Quran khususnya pada diksi yang tertulis tersebut sudah tentu sandaran utama adalah hadis. Setuju ya. Karena Muhammad yang lebih tahu tentang Al-Quran karena beliau yang menerima wahyu, dan yang kedua tafsir ulama pada saat itu. Kalau tafsir enggak dah. Kalau tafsir enggak. Ya kalau hadis iya, hadis pun itu dalam tanda kutip. Karena hadis itu relatif. Kemarin gue rame tentang hadis di TikTok. Gue tolak hadis Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu. Dia nggak terima, ya sudah. Hadis itu tidak absolut seperti Al-Quran. Ya. Hati-hati. Bisa saja ada hadis gue terima tapi lu tolak. Bisa juga sebaliknya, lu terima gue tolak, apa masalah? Biasa hadis itu. Karena dia relatif, tidak absolut seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada posisi tawar. You mau terima, you nggak mau silakan minggir. Al-Quran itu absolut. Gitu loh. Jadi kalau ada hadis yang lu pegang, gue tolak, lu nggak usah uring-uringan. Gue juga nggak uring-uringan, ada hadis gue terima tapi lu tolak, biasa saja. Gitu loh ya. Jadi kalau pendapat ulama ya gue bisa setuju bisa nggak ada kewajiban lu harus tunduk terhadap ulama. Orang ulama juga itu berbeda-beda kok. Ulama yang mana?
Makanya kerangka berpikir gue yang liar, karena ngajinya ngaji jalanan bukan ngaji di pondok pesantren, itu nggak ketemu ya. Kalau bersanding dengan mereka yang alumni pondokan, nggak ketemu. Gitu ya. Oke, jadi kalau lu bilang taat terhadap ulama, ya ulama itu hanya dihormati doang, ditaati enggak. Kita boleh taat, boleh enggak dengan pemikirannya. Ya. Jadi kalau yang itu gue enggak lah ya. Kalau hadis iya, tapi juga dalam tanda kutip, hadis yang mana dulu. Ya. Oke, pemanaan diksi bidadari zaman lampau dan zaman sekarang sudah tentu mengalami pergeseran makna yang berbeda, baik makna secara literal ataupun metafora. Ya kalau berbeda ya terserah saja, tetapi kan kita tetap mengacu saat itu. Apakah berbeda dengan saat ini? Ya maybe yes, maybe no. Bisa berbeda, bisa tidak. Mau berbeda kok, mau tidak kok, nggak ada masalah. Tetapi kita harus tahu konteksnya saat itu gimana. Gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Denny Reberu. Kita lanjutkan untuk Kang Irfan Al-Akbar ya. Mengikuti penelusuran apa makna sesungguhnya dari diksi kata huran di dalam Al-Quran yang diterjemahkan menjadi bidadari ini sebelum Jumatan di kantor proyek. Oke, otak kalian pernah nggak berpikir dan menuntut dalam sebuah pertanyaan, kenapa kok nggak bidadara? Kalau lu nanti dapat bidadari di sorga yang katanya 27 bidadari itu, lu girang lah, istri lu dapat apa? Coba otaknya dipakai gitu loh. Kalau belajar tuh otaknya dipakai biar nggak goblok. Pernah nggak berpikir kenapa bidadari kok nggak bidadara? Terus lu mau enak-enakan gitu? Terus istri lu suruh apa? Suruh angop aja di sana. Itu kan karena pemikiran-pemikiran yang salah dalam menangkap pesan-pesan Qur'ani yang itu disampaikan oleh Quran itu dalam perspektif bahasa sastra. Itu loh. Ya. Makanya sepertinya gue bisa menjamin lah ya, belum ada yang menjelaskan bidadari seperti gue menjelaskan. Kalaupun ada mungkin bisa dihitung dengan jari. Ini bertentangan dengan mainstream ini, tapi gue nggak ada urusan. Gue tetap hormati lu pakai pandangan lu, tapi gue juga punya pandangan. Nggak ada urusan. Ya. Kemudian Kang Ilham Gans ya, dari Kang Irfan Al-Akbar, juragan bendungan kita, jagoan bendungan kita ke Kang Ilham. Ini bacanya gimana Kang? Ilham Gun atau Ilham Gan ini? Kalau salah mohon diluruskan ya, karena gue juga nggak tahu ya. Kalau tulisannya sih kalau Gun ya. Assalamualaikum Gurunda, waalaikumsalam saudaraku. Apakah kemungkinannya ada lompatan persepsi karena Swarga Loka terserap ke bahasa Indonesia menjadi surga sebagai tempat dewa-dewi Hindu Buddha? Hindu Buddha tuh beda loh. Ya, beda Hindu Buddha ini. Ya. Maka bidadari juga dipersonalisasikan sebagaimana dewa-dewi dalam etimologi Sanskerta ke bahasa Indonesia. Itulah masalahnya. Makanya gue kan mengkritik Yohanes 1 pasal 1. Bagaimana firman itu dipersonalisasikan. Pada mulanya firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menjadi personal dan itu kenapa harus ke Yesus? Ini yang gue kritik. Ini itu isim, noun. Ini personal. Gimana ceritanya firman bisa menjadi personal? Ini sastranya Philo. Kalau pendekatannya sastrawi is okay. Tapi kalau pendekatannya faktual, ya akhirnya seperti teman-teman Tritunggal dan Waneses.
Akhirnya Yesus menjadi apoteosis atau mengalami deifikasi. Cuman kan mereka mengatakan itu bukan manusia yang menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Iya, karena perangkat berpikirnya berpijak starting pointnya firman ini sudah diyesuskan. Coba kita debat dulu, apakah firman itu bisa diyesuskan? Kan belum tentu. Masalahnya teman-teman Islam, teman-teman Kristen nggak pernah berdebat untuk mendiskusikan bagaimana ceritanya firman itu automatically Yesus. Firman yang isim, yang noun, yang benda kok menjadi personal? Kan nggak pernah. Makanya gue kalau di TikTok itu juga kadang-kadang ya nggak selera gitu loh. Gue harus milih yang kira-kira kerangka berpikirnya maju lah. Jadi nggak asal diskusi aja gue mau gitu. Kadang-kadang gue juga malas gitu loh. Ya. Oke, itu Kang Ilhamgan ya. Ini ada 10 jawaban ini. Tapi gue nggak baca lah ya. Karena terlalu panjang nanti ya. Kita sekarang masuk ke sini. Ya. Kita masuk ke sini. Aku jelaskan dulu ya tentang contoh-contoh ya. Contoh-contoh bidadari itu bagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Itu dia memiliki wajah yang cantik dan akhlak yang bagus. Contoh itu ada semua ya. Memiliki wajah yang cantik ya, wajahnya itu cantik dan soleha gitulah ya, soleha gitu ya. Ini kita bisa baca di Quran surat Ar-Rahman 70 ya, Quran surat Ar-Rahman ya. Nanti kamu bisa cari di surat-surat lain ya, 70 begini. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Jadi mesti keindahan, ujung-ujungnya keindahan. Ya. Ini tentang wajah yang cantik dan soleha, gitu ya. Keindahan. Oke, yang kedua, ya ini yang kadang-kadang orang ngeres. Ya, karena kerangka berpikirnya salah, menjadi salah ya. Suci dari najis gitu ya. Suci dari najis. Semua najis lah ya. Dari semua najis. Ya, itu kita bisa baca di Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya yang ke-25. Ya. Dan di sana mereka ya memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Suci. Nah, suci ini nanti karena gebleknya sudah nggak ketulungan ya. Mutahharatun itu dipahami perawan. Ya memang sih perawan itu suci. Tapi kan jadi kacau kalau itu perawan terus menggiring dia untuk berpikir ke seksualitas. Itu yang jadi masalah. Nanti aku jelaskan bagaimana kita memahami kawaib atroba, buah dada yang montok, itu di Quran surat An-Naba surat yang ketiga kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Kawaib atroba, buah dada yang montok. Itu aku diskusikan dengan kiai yang menurutku terkenal. Dia bilang begini, sebetulnya itu diterjemah kawaib atroba. Kawaib itu kan terangkat ya, Ka'bah, kawaib terangkat. Ka'bah itu kan terangkat dari permukaan bumi. Ya. Di atas gitu. Kawaib itu buah dada itu kan terangkat. Ini juga otakmu jangan ngeres karena aku harus menjelaskan.
Kalau kita laki kan rata nih. Kalau cewek kan nonjol, dia terangkat. Kawaib terangkat. Kawaib atroba, buah dada yang montok. Itu Yusuf Ali, kalau kamu buka itu kan Yusuf Ali itu menerjemahkan Al-Quran dalam edisi bahasa Inggris ya. Kamu buka itu buah dada yang montok, dan terjemahan Depak itu ada dua. Satu buah dada yang montok, satu lagi gadis-gadis yang sebaya. Kalau yang gadis-gadis yang sebaya sih masih oke lah. Kalau buah dada yang montok, orang langsung kalau nggak paham itu otaknya miring itu. Itu kan tentang surga juga. Nanti aku jelaskan tersendiri di luar ini ya. Kalau aku lupa tolong diingatkan. Itu kalau kata Pak Kiainya ya, dari salah satu kelompok diskusi, aku pernah diskusikan, dia bilang begini, Gus, sebetulnya itu kalau diterjemahkan buah dada yang montok itu Gus, kurang tepat gitu loh. Yang tepat itu pakai bahasa Jawa. Dia bilang istilahnya pakai bahasa Jawa pada saat itu apa ya? Kempet kalau nggak salah, gue lupa karena gue juga bahasa Jawa kacau ya. Yang ngerti sih gue orang Jawa, ngomong Jawa ngerti. Cuman kalau yang bahasa-bahasa khusus gue kan ya, karena gue Jawanya kan Jawa Sumatera campur-campur lagi ya. Kempet. Kalau montok itu dijelaskan, montok itu dia bisa ngelambior. Nah, itu apa ngelambior itu? Nanti Irfan perlu kamu jelaskan. Montok itu bisa ngelambior. Dia besar. Kalau ini kempet, kempet itu padat, gede padat. Jadi buah dadanya, susunya itu gede padat. Paling pas pakai bahasa Jawa katanya. Karena bahasa Jawa itu banyak pilihan katanya. Jadi buah dada yang kempet, susunya sing kempet. Karena kalau montok itu bisa, ya montok sih gede, tapi bisa jadi dia ngelambior. Kalau kempet tuh sintal, kenyal atau gitu. Itu gimana menjelaskannya? Insya Allah nanti setelah ini akan aku jelaskan. Ya. Supaya pikiranmu itu sesuai dengan apa yang Al-Quran maksudkan. Nggak ngeres aja. Makanya kan gue bilang, kalau kafir-kafir itu diskusi surga tentang gue, terus tentang bidadari, lu tahu nggak siapa gue? Kalau mau lu urusi selangkangan, itu sama sono itu, bukan sama gue. Daripada gue habis waktu, mending gue baca buku, melayani lu diskusi. Otak lu juga goblok. Ya. Ini untuk yang di TikTok ya, gue belum bisa narik ya. Terus nanti dikeluarkan, ditarik gitu dalam diskusi, karena ini masih trial error, masih belajar. Pertama ini masih bisanya ya siaran gini aja. Nanti gue mau tanya lagi gimana caranya narik teman diskusi gitu ya, atau nanti menurunkan teman diskusi itu gue belum bisa ya. Kalau mau tanya apa-apa nanti bisa langsung masuk ke channel YouTube-nya aja. Sampai mana tadi ya? Suci ya dari najis ya, sembarang najis, wajah yang cantik, terus apa lagi? Bermata jeli ya. Bermata jeli. Ini kalau nanti ini kan aku kasih 1, 2, 3, kamu bisa cari lain ya. Itu bisa di As-Sof ya. Quran surat As-Soffat ayat yang ke-48. Ya betul, 48, bukan 84. Ya, 48. Ini aku kasih 3 aja ya. 1, 2, 3, nanti bisa kamu cari supaya kamu juga mau baca Al-Quran. Ya. Dan di sisi mereka ada, maksudnya bidadari ya, bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Ya, bermata indah dan membatasi pandangannya. Dari sekian ayat-ayat Al-Quran, kalau kita hunting lagi, ini
Aku nggak usah tuliskan ya, aku bacakan aja nanti. Kamu bisa catat, nanti kamu cari sendiri. Itu di As-Saffat ini sudah ya. Terus di surat Sad ya, ayat yang ke-52 ya. Dan di samping mereka ada bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Terus nanti Ad-Dukhan 54 itu tadi Sad 52 ya, Ad-Dukhan 54. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Bersama dengan mana tadi? Ini ya. Bermata jeli ya sobat ya, bermata indah. Di surat At-Tur yang 20, mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Ya, oke. Sedari Ar-Rahman belum, Ar-Rahman 70. Sudah ya, Ar-Rahman 56. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Jadi dia bukan barang bekas. Tidak pernah disentuh. Jangankan manusia, jin yang gaib saja tidak pernah sentuh dia. Dia itu bukan barang bekas, dia itu menjadi hadiah untuk kita nanti penghuni surga. Jadi bukan barang rongsokan, masih original, masih dibungkus plastik. Orang jin saja nggak bisa menyentuh kok, apalagi dapurmu manusiawi nggak bisa. Ya, sekali lagi hati-hati, ini metafora. Ya, yang 70 ya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Oke tuh, ada berapa apa ya namanya gue lupa. Yang ngikuti berapa? Berapa? Lumayan juga. Terima kasih untuk saudaraku di apa jenenge iki? Di TikTok ya, sudah mengikuti dan lumayan banyak ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran kita bersama ya. Dan Anda tidak begitu mudah mendapatkan penjelasan seperti yang aku jelaskan. Seperti aku bilang tadi, mungkin dihitung dengan jari. Kalau bisa-bisa tadi tambah nggak ada. Ya. Supaya kalau kita ditanya, kita bisa memberikan pertanggungjawaban tentang doa, tentang surga kita. Surganya orang Islam itu bukan surga kelangkangan. Bukan urusan selangkangan. Ngerti? Nah, supaya ngaji di sini kamu ngerti, nanti kamu bisa menjelaskan. Ya. Oke. Kemudian yang 72, bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah ya. Waqiah ya, 22, dan ada bidadari yang bermata indah. Nah, tadi kan dikatakan itu barang itu masih fresh graduated. Nah, kalau kita di wisuda, baru di wisuda itu namanya fresh graduated. Nah, bidadari itu fresh graduated ya, disentuh oleh jin saja enggak, apalagi manusia. Jadi masih bersih, masih bagus. Nah, gue nggak bisa lagi mengatakan pakai kata-kata apa. Maka dikatakan di sini surat Al-Waqiah surat 35, kami menciptakan secara langsung. Ya. Itu penjelasan-penjelasan bidadari yang di dalam Al-Qur'an ya. Kalau aku ambilkan contoh di sini 3 ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang apa ini? Maka kalau ini kita simpulkan keindahan. Jadi surga itu indah, gitu loh. Keindahan. Ini semua metafor dari keindahan-keindahan itu. Ya. Jelas ya? Ini semua di samping ayat-ayat yang aku baca tadi menginformasikan keindahan. Surga itu indah. Cara menjelaskannya seperti ini dalam perumpamaan. Makanya ada ustadz geblak gue. Di sana kita
ngecap perawan-perawan terus. Aduh, aku dengernya saja nggak sampai hati aku. Dengernya saja aku nggak sampai hati gitu loh. Ini gimana ustadz seperti ini menceritakan surga seperti itu? Karena dia sama guru ngajinya juga dulu diajari seperti itu. Nggak ada pemberontakan untuk memahami yang benar. Ini gimana sih sebetulnya? Kok vulgar banget gitu loh. Makanya ya, ini teman-teman Islam khususnya yang bergelut dalam dunia apologetik ya. Hati-hati ketika kalian, Kristen juga boleh dengar, Kristen boleh dengar supaya lu nggak goblok juga. Ya. Oh holy ba itu bagaimana memahaminya? Ketika kakak adik itu bersundal ke negeri Mesir sana, itu kamu pahami secara metafora atau harafiah itu? Hati-hati. Karena kita memahami diksi zina dalam perjanjian baru itu ada dalam dua perspektif, metafora dan harafiah. Nah, ini Kristen-Kristen kafir supaya dengar. Gue itu bukan asal menyalahkan saja, enggak. Karena gue berkerangka berpikir akademis. Ya, hati-hati ketika memahami oholi ba. Ya, kapan-kapan itu kita jelaskan gitu loh. Jadi aku ingin ayo kita cari yang benar gitu loh. Kalau soal menang kalah itu sudah nggak masuk hitungan untuk apa mikirin menang kalah. Yang kita pikirin dan kita cari itu benar salah. Supaya kita tahu, kita pegang yang benar, kita buang yang salah. Makanya jangan dikira gue main seruduk babi, pokoknya Bible salah. Nggak begitu. Karena Nabi gue juga ngomong, jangan diterima semua, jangan ditolak semua. Ya, oke, jelas ya, keindahan. Oke, keindahan. Ya. Ini gue hapus ya, yang jelas tentang keindahan. Belum 1 jam, tenang. Untuk ngaji di sini nggak ada ceritanya ngaji kok 15 menit gitu. Ya. Oke, jadi aku bacakan saja ya. Hur atau hauri atau hur ya, jamaknya itu HUR, hur itu ya, itu bisa perempuan bermata kijang atau bermata cantik tadi itu ya, atau secara umum itu diterjemahkan begini loh, sangat cantik, sahabat yang murni, jodoh ya, cocok, sebetulnya bukan jodoh itu pasangan ya, jauh jaha aswajan itu ya, pasangan ya, malu gitu ya, terus makhluk yang murni, teman dengan usia yang sebaya, itu bolehlah. Itu poliseminya ya. Dalam perspektif Indonesia, huran itu seringkali diterjemahkan sebagai bidadari, walaupun konsep itu dari Hindu. Jadi bukan Buddha ya. Ini huran ini itu sering diterjemahkan ini. Makanya gue tanya, kalau ada bidadari, bidadaranya kemana? Bidadara kemana? Kalau ada wartawan, ada wartawati. Ada dramawan, ada dramawati. Kan begitu. Dengar tuh lagunya Doel Sumbang. Tapi kalau ada kawan, apa? Kawin. Kan jadi kacau. Dramawan, dramawati, ya. Kalau ada bidadari, harusnya ada bidadara. Kenapa nggak ada bidadara? Memangnya surga itu milik laki-laki doang? Surga itu milik semuanya, entah lu laki, entah lu itu cewek, perempuan. Yang penting kalau lu takwa, lu punya hak untuk memasukinya. Jadi nanti ya, kita itu nanti baik lu cewek, lu cowok, lu dapat bidadari semua. Jadi nggak usah dikatakan kok nggak ada bidadaranya, nggak ada. Karena ini keterbatasan istilah yang diambil dari Hindu.
Sebetulnya si Huran itu wanita cantik gitu loh ya. Harapannya begitu, wanita cantik gitu ya, yang bermata jeli ya, murni, bersih, belum pernah disentuh. Al-Quran bilang apa? Jin saja belum pernah nyentuh, belum diobok-obok, apalagi manusia gitu ya. Jadi di sini tidak berlaku bidadari itu cowok, bidadari cewek, bidadara untuk jadi gini, bidadari itu untuk cowok, nanti bidadara untuk cewek. Nggak begitu. Ini keterbatasan bahasa karena memang ini diambil dari Hindu, jadi nggak terbagi begini. Makanya lu yang cewek-cewek nggak usah nuntut lah, nanti kami ini dapat bidadara enggak. Nah, itu jadi salah. Karena apa? Nanti semua dapat bidadari ini. Nggak usah khawatir. Yang penting lu taat nggak sama orang tua, taat nggak sama suami lu. Kalau lu bajingan ya jangankan masuk surga, baunya aja enggak. Lu sholat enggak, lu puasa enggak, lu didik anak-anak lu enggak supaya taat terhadap Islam gitu loh. Nggak usah khawatir. Surga itu bukan hanya miliknya laki-laki doang, cewek juga berhak masuk surga selama lu takwa. Dan lu dapat bidadari ini, jadi nggak usah tanya bidadaranya mana. Ya, itu keterbatasan bahasa. Dan bidadari itu diambil dari Hindu. Itu loh ya. Jelas di sini ya. Oke. Gue pelan-pelan dulu jelaskannya ya, supaya tidak. Sepertinya ini bisa selesai nih, edisi tamat ya. Edisi tamat. Oke. Udah jelas ya? Sekarang aku simpulkan ke sini. Mungkin yang di TikTok tanya, itu gue seperti nggak bisa nulis Arabiun kan? Nggak bisa, gue nggak bisa, gue nggak. Ya bisa tapi jelek banget gitu loh. Dan gue takut nanti kalau gue nulis Arabiun dikirain gue ustadz beneran. Lebih baik ustadz-ustadzan aja ya. Karena yang gue jual ke lu itu kerangka berpikir supaya otak lu pinter, nggak goblok. Bukan sekedar makhraj lisanul Arabiunnya bagus, tulisan Arabiunnya bagus, enggak itu. Di sini nggak ada. Kalau cari itu cari jangan di sini, nggak nemu kamu. Ya, nggak nemu. Di sini adalah bagaimana kita memenangkan gospel fikr. Jadi kalau orang tanya tentang Islam, kamu bisa jelaskan. Gitu. Nanti kalau mau ngaji yang bagaimana caranya makhrajnya supaya bagus, ya, nulis Arabiun bagus, cari channel lain, jangan di sini. Ya, ini kalau yang teman-teman yang di YouTube sudah ngerti gitu ya. Oke. Jadi ya, dalam buku yang hilang itu ya, dalam buku yang aku bilang tadi sudah kami diskusikan tapi bukunya hilang. Kalau enggak kan aku tunjukkan gini gitu supaya kamu juga bisa cari. Ya. Itu begini loh. Huran atau bidadari itu adalah keindahan yang sangat memikat mata. Keindahan. Ya. Kalau kita nggak pakai bidadari ya. Keindahan yang sebentar. Ini gue cerita tentang surga, padahal gue juga belum kesana, jadi gue nggak ngerti gimana cara menjelaskannya ya, semampu gue ya. Keindahan yang sangat menakjubkan gitulah ya, menakjubkan. Seperti hadis Kanjeng Nabi, belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik oleh hati. Semua yang ada itu perumpamaan ya. Jadi itu perumpamaan keindahan. Ini. Jelas?
Lalu kenapa dipersonalkan? Dan itu wanita. Bidadari itu wanita, bukan bidadara. Kenapa dipersonalkan? Ya. Karena itu sebuah cara untuk menjelaskan sesuatu yang kita belum tahu. Ya. Maka dia menggunakan personal. Dan personal yang membicarakan tentang keindahan itu ya wanita ini. Gitu loh. Jelas sekarang. Jadi apa-apa yang ada di Al-Quran itu merupakan perumpamaan dari keindahan. Jadi kalau dia tentang objeknya itu wanita-wanita itu, jangan kamu pahami itu benar-benar wanita ya, jadinya selangkangan itu. Enggak begitu ya. Karena dia keindahan, maka yang dijadikan alat untuk menjelaskan itu wanita, karena dia berbicara keindahan. Supaya otakmu gampang terima gini loh. Aku pilihkan cara yang paling gampang ya. Metafora ya, atau masalu, di Al-Qur'annya kan masalu itu ya. Masalu yang mau dimetaforakan apa? Keindahan, indah. Ya. Indah ya. Maka dia pakai sebuah alat perumpamaan, instrumen. Alat itu instrumen yang namanya wanita, karena wanita itu identik dengan keindahan. Gitu loh. Jadi nggak bisa dipahami secara harafiah, harus metafora. Ya, nih. Lain lagi kalau metafora ya, lain lagi ini sebagai pembanding ya, dua ya. Misalkan kita mau memetaforakan apa gitu ya, masalu ya, masalu, memetaforakan kekuatan ya. Pertanyaan gue, lu pakai apa? Wanita. Kekuatan wanita. Goblok batukmu, goblok. Kalau kekuatan itu apa? Dia pakai pria. Kalau memetaforakan kekuatan, karena pria itu cenderung kuat, berotot. Tapi karena surga itu tentang keindahan, maka metaforanya wanita. Cuman ada memang keterbatasan bahasa make bidadari, yang mana bidadari itu juga masuk dalam perspektif Hindu. Nah, kalau kita langsung tidak diterjemahkan, kita langsung dari Al-Qur'an ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Huran itu adalah wanita yang indah, keindahan. Kenapa kok wanita? Ya karena mau memetaforakan keindahan surga. Surga itu indah. Kalau yang dimetaforakan kekuatan ya pakai pria. Nggak mungkin ya memetaforakan keindahan pakai pria. Itu geblek namanya. Memetaforakan kekuatan pakai wanita, itu juga geblek. Yang benar itu kita memetaforakan keindahan, maka dengan instrumen ya wanita. Surga itu indah. Memasalukan, memisalkan, memperumpamakan. Tidak mungkin pakai pria, karena pria itu kita terima sebagai sosok yang kuat. Dia akan digunakan kalau kita akan memetaforakan kekuatan, baru pria. Makanya di sini nanti karena dia itu indah dan wanita-wanita itu metafora, maka yang cewek-cewek lu nggak usah khawatir. Lu nanti kalau masuk surga sama-sama menerima keindahan itu. Itu loh. Ngerti? Selama lu taat sama Allah, taat sama suami, didik anak-anak lu sholat, lu puasa, lu ikuti semua aturan main, insya Allah lu masuk surga. Walaupun kamu cewek, karena cewek dan cowok itu sama-sama punya hak dan sama-sama dapat keindahan.
Nah, coba gue bawa ke sini, kan enak menerimanya. Ya, keindahan. Kalau ke sini di genderkan memang agak sulit menjelaskan dan kamu juga agak sulit menerima. Coba kalau gue bawa ke sini keindahan. Surga itu indah. Keindahan nanti didapat oleh yang pria, oleh yang wanita. Gitu loh. Ngerti? Ya, alhamdulillah tamat Mas Didi, utangnya sudah aku bayar lunas loh ya. Aku belum sempat baca secara pengamatan ya apa yang jenengan tulis di grup WA kita ya. Jadi kita punya grup WA santri-santri yang ngaji di channelnya Gus Peti ya. Kamu sepertinya pernah menulis. Aku baca sih Mas Didi ya, cuman belum sempat mencermati gitu. Apakah sama dengan ini atau tidak. Tapi kalaupun beda enggak masalah. Ya, aku memberikan kebebasan kepada siapapun, termasuk ini. Ya. Nah, kalau ini dijelaskan kepada orang yang meminta pertanggungan jawab terhadapmu tentang surganya orang Islam, nggak ada ceritanya selangkangan. Dia aja yang blow on. Orang itu perumpamaan kok dianggap faktual. Jadi saya pikirannya ngeres. Ya, sekali lagi ya. Jadi Al-Quran mengatakan itu misalan, masalu, ya atau metafora. Hadis Kanjeng Nabi juga mengatakan demikian, ya. Belum ada yang sampai ke sana, ya. Maka dibuatlah sebuah perumpamaan metafora dari keindahan itu dan instrumennya yang dipakai adalah wanita. Karena aneh kalau bicara keindahan sebagai metaforanya nanti instrumen yang dipakai pria, itu aneh. Pria itu cenderung dengan kekuatan. Oke, sampai di sini dulu. Anda setuju ambil, Anda nggak setuju tinggalkan, nggak ada masalah ya. Ini pemikiran gue. Jadi kalau gue nanti mati ya sudah gue sampaikan ke lu. Kalau lu cocok, lu terima. Jelas ini beda. Ulama-ulama manapun beda dan gue baru bukan ulama. Beda ini. Dan gue pertanggungan jawab dunia akhirat, gue pertanggungan jawab ini. Ya. Tapi bukan berarti gue tidak menghormati ulama, ya. Gue menghormati karena tanpa jasa-jasa beliau juga kita tidak tahu. Sejarah tentang Islam ini kan kita tahu dari beliau. Cuman dalam kerangka berpikir gue merdeka. Makanya kalau cerita hadis yang 27 bidadari, perawan terus itu ngeres. Karena nggak bisa memahami konteks apa yang mau disampaikan Al-Quran. Itu loh. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku ya, semoga puasa kita menjadi puasa yang sukses, yang diterima oleh Gusti Allah Agung ya untuk semuanya ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga puasamu, sekarang puasa, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Oke, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberkahan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah ngaji bareng Gus Beti, telah meluangkan waktu untuk ngaji bareng dengan Gus Beti. Ya, terima kasih. Matur nembah nuwun kata orang Jawa, atur nuhun kata orang Sunda ya. Matur sekalangkong kata orang Madura ya. Kata orang Batak apa? Mau liate godang ya. Untuk semuanya ya. Salam Isra, Islam rasional ya. Ingat pesan gue, apal yang lu dapatkan di sini, kalau lu setuju lu terima dan bagikan kepada yang lain. Jadi ilmu jangan berhenti di lu. Karena satu saat gue mati, lu juga mati. Kalau cuman berhenti di lu nggak disampaikan, tidak terlestarikan pemikiran-pemikiran itu ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.